bicara tentang jebakan dalam pelayanan adalah masalah yang serius. Sepertinya orang-orang terjebak dan tanpa menyadarinya. Bahkan telah bertahun-tahun, ada bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Jebakan ini membuat kita gak menyadari bahwa itu jebakan, namun kita tetap tenang, kita santai, seperti seekor katak. Katak itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kalau seekor katak dimasukkan ke dalam sebuah panci berisi air dingin, lalu kita nyalakan kompornya dengan api kecil, si katak itu tidak pernah menyadarinya. Dia akan tetap tenang, dia akan tetap santai, walaupun lama-lama si airnya itu akan mendidih. Akhirnya dia tewas. Inilah disebut dengan jebakan. Karena itu Paulus memberikan perikatan kepada kita, awasilah dirimu dan awasilah pengajaran kamu. Sangat penting mengawasi diri dan mengawasi pengajaran kita. Karena itu perhatikan baik-baik, ada banyak pengajaran yang pengalaman pribadi itu dijadikan doktrin. Itu juga bukan kebenaran. Paulus sendiri juga mengalami banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia mengalami dibawa rohnya ke surga tingkat yang keberapa pada waktu itu. Namun peristiwa yang dia alami dan peristiwa yang diceritakan itu 13 tahun kemudian. Tidak hari ini mengalami, 5 menit kemudian diceritakan. Jadi perlu diuji, perlu diperhatikan supaya jangan sampai mata jemaat itu menjadi juling karena pengajaran-pengajaran yang terlalu pengalaman, harus diuji dengan berbagai sudut. Hari ini kita bahas tentang dipercayai. Dipercayai adalah masalah orang-orang yang mengikut kepada seorang pemimpin. Pemimpin harus dipercayai. Kalau pemimpin kehilangan kalimat dipercayai, maka kalimat ini yang harus diperhatikan. Kenapa ada seorang pemimpin tidak dipercayai lagi? Karena masalah integritasnya. Integritas itu adalah masalah di luar dan di dalam sama. Baik pengajarannya, baik hidupnya harus sinkron. Baik ada orang maupun tidak ada orang yang melihatnya, baik dia sendiri maupun bersama-sama, baik di dalam kota maupun di luar kota, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu masalah integritas harus menjadi pakaian yang lengkap yang harus diperhatikan oleh para pemimpin. Kenapa? Karena ketika integritasnya mulai terkoyak, maka masalah dipercaya juga akan terkoyak. Ketika integritas ini menjadi berubah, maka kalimat dipercaya juga akan berubah. Gak bisa kita kehilangan integritas namun kita menginginkan jemaat tetap mempercayai kita sebagai seorang pemimpin. Kalimat itu menjadi ketika integritas berkurang, rasa dipercayai juga akan berkurang. Kalimat ini akan menjadi sinkron ketika kebenaran ini disampaikan dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat pertama. Ayat ini mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya apa? Artinya di sini masalah serius. Kalimat ini berkata begini, kalau seandainya kita menjadi pengikut seorang pemimpin, berarti orang itu adalah seorang pengikut Kristus. Namun ada kalanya yang harus menjadi diperhatikan. Ada kalanya di mana hari seorang pemimpin itu berhenti mengikut Kristus, itu adalah hari di mana orang-orangnya juga berhenti menjadi pengikutnya. Jadi ayat ini menjadi hal yang sangat penting dalam perjanjian baru tentang kepemimpinan. Sangat menentukan ketika seorang pemimpin tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Jabatannya tetap, statusnya tetap, gelarnya tetap, bahkan di batu nisan pun akan tertulis seorang pendeta kalau dia meninggal. Namun masalah dia menjadi pengikutnya Kristus lagi atau tidak,
Mungkin nggak bisa dilihat dari gelarnya, nggak bisa dari jabatannya, nggak bisa dilihat dari batu nisannya, tidak juga dilihat dari dia khotbah atau tidak khotbah, tapi dilihat bagaimana hidupnya, dia mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti kebenarannya atau tidak. Makanya Paulus memberikan peringatan, awasi dirimu dan awasi pengajaranmu.